we're gonna crash. Welcome. Halo semuanya, apa kabar? Sehat-sehat ya? Kembali lagi nih bersama saya, Medi. Kali ini, saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Run. Film ini menceritakan seorang pria pintar di sekolahnya tapi culun. Dan pria tersebut menjadi korban pembulian di sekolahnya. Namun hal itu tidak membuatnya takut ataupun nyerah, malah membuatnya seperti psikopat yang ditakuti. Dan seperti apakah cerita filmnya? Yuk mari kita masuk ke pembahasannya. Seperti biasa, di awal film kita akan diperkenalkan pemeran utamanya yaitu Calvin. Kita sebut saja Cal. Seorang remaja yang tinggal dengan ibu dan anjing kesayangannya yang bernama Run. Ya, sesuai dengan judul film ini. Ketika Cal berangkat ke sekolah, dia berpapasan dengan 3 perempuan cantik yang satu sekolahan dengan Cal. Dari 3 perempuan itu, ada salah satu yang Cal naksir sejak dulu, yaitu Gabriela. Namun Gabriela ini sudah mempunyai cowok yang bernama V, yaitu salah satu siswa yang paling populer di sekolahnya. V mempunyai 2 teman akrab, yaitu Björn dan Hans. Ketika sampai di sekolah, salah satu pria yang bernama Ronnie, anggota geng lainnya, membuli Cal. Setelah itu datang seorang perempuan yang bernama Cecil. Dia datang membantu Cal. Diketahui Cecil ini sudah lama diam-diam menyukai Cal. Di dalam kelas, seperti biasa, teman-teman V yang satu kelas dengan Cal selalu mencontek jawabannya Cal dengan paksa. Hal itu pun diketahui oleh sang guru. Lalu Cal dipanggil oleh gurunya dan ditanya, apakah Cal sengaja membiarkan jawabannya dicontek dengan sengaja? Tapi Cal tidak mengakuinya, karena dia tidak ingin mencari masalah dengan mereka yang sudah sering membulinya. Di kelas, Cal diam-diam curi pandang ke Gabriela dan bahkan melukisnya. Setelah itu di jam istirahat, Cal menunjukkan hasil lukisannya kepada temannya yaitu Borgi. Borgi mengatakan sebaiknya Cal melupakan Gabriela karena ia adalah pacarnya V. Scene lalu menunjukkan yang dimana Cal sedang berada di dalam kelas dan mengerjakan tugas. Di sana, Cecil mencoba mengajak Cal untuk pergi ke pesta dansa yang akan diadakan di sekolahan. Namun hal itu gagal karena Borgi memotong ucapannya. Sepulang sekolah, Cal menemui Gabriela dan mengajaknya untuk pergi ke pesta dansa. Tapi Gabriela tidak tertarik untuk ikut. Lalu ketika Gabriela pergi, Cal memasuki lukisannya ke dalam tasnya secara diam-diam. Saat ingin pulang, V dan gengnya mengambil sepedanya Cal dan membawanya ke lapangan basket. Mereka melakukan itu semua karena Cal mengadu ke guru kalau mereka mencontek jawabannya. Cal mencoba mengelak dan mengatakan kalau ia tidak pernah mengatakannya karena guru sendiri yang mengetahuinya. Namun mereka tetap tidak percaya. Alhasil lagi-lagi Cal dibully dan dikerjai oleh mereka. Sorenya, Cal masuk kerja, namun ia terlambat karena hal yang tadi dia alami yaitu dibully. Dan Cal mendapatkan teguran yang kedua kalinya dari bosnya. Setelah pulang ke rumah, Cal masih menyempatkan waktu untuk bermain dengan Run walaupun badannya sedang sakit. Esok harinya, Cal dipanggil ke ruangan kepala sekolah karena security di sekolah melihat Cal dihajar oleh V dan teman-temannya kemarin. Dan V juga dipanggil, tetapi ia malah mengadu kalau Cal mendekati Gabriela, pacarnya. V juga menunjukkan lukisannya dari Cal, dan karena hal tersebut, Cal dianggap salah. Saat ingin pulang, Cecil menghampiri Cal dan mengajaknya ke pesta dansa. Tapi Cal mengatakan kalau ia tidak tertarik untuk pergi ke pesta tersebut. Besoknya lagi, Cal malah balik menghampiri Cecil yang duduk sendirian di sana. Mereka mengobrol sambil menghisap sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Dan mulai hari itu, keduanya menjadi semakin dekat. We're gonna crash.
Saat kerja kelompok, Gabriela meminta maaf kepada Carl soal kejadian lukisan tersebut. Gabriela mengatakan kalau ia dipaksa oleh pacarnya. Dan sebagai permintaan maafnya, Gabriela mengajak Carl untuk pergi ke pesta dansa. Borgi yang mengetahui kalau ia diundang terlihat sangat senang, tapi tidak dengan Cecil. Kelihatan kalau ia sedikit cemburu. Sepulang sekolah, Carl dan Borgi latihan menembak, dan mereka selalu melakukannya, mungkin karena hobi. Borgi di sana mengatakan kalau undangan Gabriela tersebut adalah kesempatan Carl untuk bisa lebih dekat dengan Gabriela. Bahkan Borgi mengatakan mungkin bisa saja undangan itu adalah kode dari Gabriela kalau dia juga menyukai Carl. Mendengar hal itu, Carl terlihat sangat semangat untuk pergi ke pesta tersebut. Dan ketika sampai di pesta dansa tersebut, ternyata semuanya tidak sesuai dengan prediksi dari Borgi. Di sana, Carl terlihat diabaikan oleh Gabriela. Dan disitulah, Carl mulai menyadari kalau dia tidak pernah dianggap lebih oleh Gabriela. Di pesta itu juga ada Cecil dan juga Borgi. Borgi di sana bertingkah sangat aneh karena mabuk berat hingga membuat Carl malu. Setelah beberapa saat, Carl dan Cecil duduk di depan halaman. Setelah itu, mereka dihampiri oleh Vi dan kawan-kawannya. Vi di sini mencoba menggoda Cecil, dan Carl terus melindunginya. Alhasil, Carl malah dibully lagi oleh mereka, bahkan dimasukin ke dalam bagasi mobil. Dan parahnya lagi, Vi merecehkan Cecil sebagai balasan karena Carl telah menggoda pacarnya, yaitu Gabriela. Lalu tiba-tiba Gabriela datang, dan juga Carl berhasil keluar dari bagasi mobil. Cecil yang merasa malu tambah sedih karena mendapatkan perlakuan yang buruk pun pergi dari situ. Besoknya, Carl memarahi Borgi karena pendapatnya yang tidak sesuai, dan karena hal itu hubungan persahabatan mereka pun hancur. Saat ingin pulang, Carl mendapatkan rantai sepedanya yang sudah terputus, dan Carl menduga kalau itu adalah Vi yang melakukannya. Karena hal itu, Carl lagi-lagi telat masuk kerja, bahkan ia juga dipecat karena keseringan terlambat. Pada malam harinya, Carl yang sudah terlanjur emosi pun datang ke rumah Vi dan membakar mobilnya. Singkat cerita, paginya Carl absen dari sekolah dan pergi ke rumah Cecil. Namun saat itu Cecil sedang tidak ingin menemui siapapun. Di perjalanan pulang, Carl dikejar oleh gengnya Vi. Beruntung Carl berhasil lolos dari kejaran mereka. Setelah itu, Carl berencana membeli senjata untuk berjaga-jaga. Dan malam harinya, Carl mendapatkan pesan dari Cecil. Pada akhirnya mereka pun bertemu. Di sana, Carl meminta maaf apa yang telah menimpa kepada Cecil. Namun Cecil mengatakan kalau ini semua bukan salahnya Carl. Dan Carl menyarankan kepada Cecil untuk melaporkannya ke polisi. Tapi Cecil yang takut ayahnya akan tahu tidak mau melaporkannya. Karena ayahnya Cecil adalah seorang dan jika ia tahu, ia pasti akan membunuh Vi dan ayahnya Cecil akan kembali masuk ke penjara. Keesokan harinya, Carl kembali masuk ke sekolah setelah seminggu absen. Dan Borgi menghampirinya, lalu meminta maaf karena ternyata ia yang memutuskan rantai sepedanya Carl waktu itu. Borgi melakukan itu semua karena sakit hati dan marah dengan Carl. Setelah selesai sekolah, Carl pun dihajar oleh Vi dan gengnya, dan hal itu dilihat oleh banyak murid. Di sini, Carl bukannya lari ataupun mengalah lagi, namun Carl mulai melawan mereka. Keberanian Carl membuat Ronnie kagum, dan ia mengajak Carl untuk masuk ke dalam gengnya. Dan mulai saat itulah, mereka saling nongkrong bersama. Ronnie mengaku kalau dulunya dia adalah seorang murid yang pintar sama seperti Carl. Namun karena sesuatu insiden, Ronnie mengalami kerusakan dalam otaknya, sehingga tidak bisa seperti dulu lagi. Suatu hari, Ran, anjingnya Carl, telah hilang. Dan setelah dicari, ternyata Ran telah tewas di sekitaran rumah. Carl di sini sangat terkejut kalau anjingnya telah dibunuh menggunakan tongkat bisbol. Dan Carl juga menduga kalau ini semua pasti perbuatan Vi. Lalu Carl pun mendatangin Vi, tapi Vi tidak mengakuinya.
Hari itu juga adalah hari pertandingan salah satu olahraga yang dimana timnya Carl melawan Vi. Tetapi yang disoraki adalah nama Carl. Hal itu pun membuat Vi marah. Di sana Vi menghina Carl dan mengatakan kalau Carl adalah seorang pecundang. Hal itu juga membuat Carl semakin marah kepada Vi. Sebelum mulai pertandingan, seperti biasa, teman-temannya Vi menghirup dan tiba-tiba mereka kejang-kejang lalu dibawakan ke rumah sakit. Vi yang melihat temannya mengalami hal tersebut merasa sangat terpukul. Lalu Carl menghampirinya dan bertanya, bagaimana rasanya kehilangan seorang sahabat? Dan ternyata Carl diam-diam telah mencampuri temannya Vi dengan serbuk Rinso. Carl juga memancing Vi ke tempat yang sepi. Pada waktu yang bersamaan, Cecil dan Borgi baru menyadari kalau mereka terpisah dengan Carl dan mereka memutuskan untuk mencarinya. Kembali lagi ke Carl, di sana ia menghajar Vi dengan sadis. Carl menyuruh Vi untuk meminta maaf atas perbuatannya ke Carl selama ini. Tetapi Vi menolak, bahkan membuli Carl. Hal itu semakin membuat Carl marah. Tiba-tiba, Borgi datang membawa pistol dan Carl pun merebut pistolnya lalu menyuruh Borgi pergi dari sana. Akhirnya, Vi pun meminta maaf karena sudah merasa sangat terancam. Vi juga berjanji akan menyerahkan diri ke polisi. Tapi bagi Carl, semuanya sudah terlambat dan Vi pasti akan mengulangi perbuatannya lagi. Tiba-tiba lagi Cecil muncul dan mencoba menahan Carl untuk tidak menembak Vi. Namun Cecil menyuruh Carl untuk mematahkan tangannya Vi yang telah merecehkannya dengan menggunakan tongkat bisbol. Lalu Carl pun melakukannya. Setelah kejadian itu, Carl dan Cecil berjanji akan sama-sama menanggung semua resikonya. Dan di akhir scene, suara mobil berdatangan dan tidak dijelaskan apakah Carl dan Cecil akan ditangkap atau tidak karena filmnya telah selesai. Menurut wakil film, secara keseluruhan film ini cukup seru dan bahkan banyak pesan moral yang bisa kita ambil. Dan salah satunya yaitu, tidak semua balas dendam akan bisa menyelesaikan semuanya. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Saya Medi mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru. See you di next video guys.